Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap orang percaya membutuhkan dasar yang kuat bagi kehidupan yang berkemenangan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hal itu dalam kehidupan setiap orang percaya. Hal yang cuma-cuma yang bisa kita gunakan setiap saat. Tetapi bagaimana kita mengenalnya dan mengetahuinya, itulah kunci untuk sebuah kehidupan yang berkemenangan. Masih bersama dengan kami, Peniel Mistry, dalam acara Wajah Allah. Salam jumpa kembali. Kita telah berbicara tentang beberapa pilar atau dasar kehidupan orang percaya untuk hidup berkemenangan. Kita telah berbicara tentang doa. Doa adalah kekuatan, kuasa daripada Allah untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Ketika orang percaya berdoa, hal-hal yang besar terjadi dalam hidupnya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang penyembahan. Bahwa ketika kita menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan kita, maka ada kekuatan dan kuasa yang hadir dalam hidup, yang melepaskan belenggu-belenggu, memberikan pengharapan, memberikan kesembuhan, memberikan kepada kita kekuatan untuk melampaui persoalan-persoalan hidup. Pada minggu ini kita membahas tentang pilar ketiga orang percaya, yaitu firman. Firman atau Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Tuhan sendiri. Mengapa firman menjadi dasar kehidupan atau pilar kehidupan orang percaya untuk hidup yang berkemenangan? Saya mengacu pada Yohanes yang mengatakan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi apa yang ada dalam Alkitab adalah perkataan Tuhan, adalah kehendak Tuhan, adalah janji Tuhan. Adalah sesuatu yang ketika kita tahu, kita mengenalnya, kita kemudian diteguhkan, dikuatkan, dan tahu siapa kita, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita harapkan di dalam Tuhan, apa yang menjadi hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Jasad Timothy Henry Gray yang berusia 60 tahun ditemukan di bawah jalan layang Wyoming, Amerika Serikat 2 hari setelah Natal tahun 2013. Pada tubuh daripada jenazah tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada indikasi kejahatan atau pelanggaran. Henry Gray bisa dikatakan seorang cowboy atau petualang tunawisma yang tewas karena hipotermia. Hipotermia diakibatkan oleh karena cuaca dingin. Gray adalah korban nasib buruk dan kemalangan. Kecuali untuk satu hal, ternyata dia adalah ahli waris kekayaan jutaan dolar Amerika Serikat. Kakek buyut Gray adalah seorang penambang tembaga kaya, pembangun jalur rel, dan pendiri sebuah kota kecil di Nevada yang mungkin pernah Anda dengar, Las Vegas. Kekayaannya diwariskan kepada putrinya, Hegwet, yang meninggal pada tahun 2011 dalam usia 104 tahun. Hegwet mewariskan kekayaan sekitar 300 juta dolar Amerika. Saat kematian Gray, eksekusi surat wasiatnya dilakukan di pengadilan. Ketika Gray mendapatkan harta sebanyak 300 juta dolar Amerika, ternyata Gray ditemukan tewas di bawah rel jalan layang, dan sama sekali dia ditemukan dalam keadaan yang menyedihkan. Di sisi lain, ternyata Gray yang tunawisma ini tanpa diketahui mewarisi total kekayaan sekitar 19 juta dolar. Bagaimana ahli waris kekayaan sebesar itu bisa mati seperti gelandangan yang melarat? Yang pasti Timothy Gray tahu sejarah keluarganya. Apakah dia sering berhubungan dengan Hegwet, saudari kakeknya? Pernahkah dia terpikir olehnya untuk menyelidiki adanya kemungkinan warisan? Kita tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti adalah Gray meninggal dalam kemiskinannya, sementara pada satu sisi
dia ditetapkan mewarisi kekayaan sekian juta dolar Amerika. Itu merupakan hal yang ironis, karena dia meninggal dalam ketidaktahuannya. Seandainya saja dia tahu, maka dia tidak akan meninggal tewas di luar dalam kedinginan, tanpa rumah, tanpa baju yang menghangatkan tubuhnya, dan tanpa makanan yang memberikan kepada dia kekuatan. Ilustrasi tadi mengatakan bahwa Gray tidak pernah mengakses, mencari tahu warisan apa yang dia miliki. Seandainya saja dia mengakses atau mencari tahu garis keturunannya dan mencari tahu bahwa dia memiliki garis keturunan yang kaya, maka mungkin dia akan berpikir bahwa dia mewarisi sejumlah kekayaan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, di dalamnya ada perintah Tuhan, di dalamnya ada aturan-aturan, di dalamnya juga ada janji-janji Tuhan kepada kita. Maka ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, kita tengah menjadikan apa yang merupakan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya yang tidak mengetahui warisan apa yang dia miliki sebagai anak-anak Tuhan. Celakanya, musuh berusaha sekuat tenaga menyembunyikan warisan itu daripada orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya tidak bisa memakai hak ahli waris untuk menyatakan kekuatan dan kuasanya terhadap musuh. Warisan yang kita miliki dari Allah adalah hal-hal yang terdapat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Pertanyaannya kemudian bagi kita, seberapa sering kita mengakses warisan kita yang merupakan janji dari Allah kepada kita dalam hidup ini? Ada begitu banyak waktu dalam kehidupan kita. Setiap orang diberikan waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Dan waktu-waktu itu kita habiskan dalam pilihan-pilihan yang kita buat. Apakah dalam pilihan itu firman Tuhan menjadi pilihan untuk kita akses, mengetahui siapakah kita di hadapan Allah? Apa yang kita miliki sebagai hak kita ketika kita dikatakan sebagai anak-anak Allah? Orang percaya, Anda dan saya, mungkin memiliki bukan cuma 1 Alkitab di rumah. Ada beberapa Alkitab yang ada di rumah kita. Apakah kita membacanya? Ataukah kita hanya memegangnya pada saat hari Minggu mau ke gereja? Warisan kita sebagai anak-anak Allah, kita kenal lewat firman-Nya. Semakin dalam firman itu dikenal, dipahami, dipegang dalam hidup, maka akan menjadi kekuatan dan kuasa yang menghadirkan hal-hal besar dalam hidup ini yang Tuhan janjikan bagi umat percaya, bagi Anda. Semakin dalam kita mengenal siapa Tuhan kita lewat firman, maka apa yang kita yakini itu menjadi kekuatan untuk sebuah kehidupan yang berkemenangan. Anda tentunya rindu untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan. Tuhan juga rindu untuk memberikan sebuah kehidupan yang berkemenangan, dan Dia mau dan sudah memberikannya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan kepada kita. Kerinduan kita memiliki hidup yang berkelimpahan selaras, sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Anda dan juga saya, kehidupan yang berkelimpahan. Celakanya banyak orang percaya tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka tidak mengetahui hal ini, maka mereka bisa saja mati seperti Gray dalam keadaan yang menyedihkan, karena mereka tidak mengetahui siapa mereka di dalam Tuhan. Apa yang mereka miliki sebagai sebuah keistimewaan ketika mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah yang hidup, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah, bahwa Yesus telah mati bagi mereka. Saudara-saudara, mengetahui kebenaran bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah
hanya bisa dilakukan ketika kita mengakses kebenaran itu lewat firman Tuhan. Ketika kita meyakini hal-hal yang benar dalam hidup ini, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan semakin kokoh, kuat, teguh, melangkah untuk mencapai kehidupan yang berkemenangan. Bagaimanapun iblis atau keadaan atau situasi menghalangi kita bisa tetap kuat, kokoh, dan teguh karena kita mengetahui akhirnya seperti apa berdasarkan janji Tuhan kepada kita. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan orang percaya. Pertama-tama, karena lewat firman Tuhan, kita mengetahui identitas kita di dalam Tuhan. Kita mengetahui siapakah kita di dalam Tuhan dan apa yang menjadi bagian kehidupan kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengetahui bahwa kita bisa mengubah nasib kehidupan kita. Dari keturunan ke keturunan, mungkin kita memiliki harapan-harapan untuk mengubah hidup ini. Tetapi benturan-benturan kehidupan terkadang membuat kita merasa mustahil untuk merubah hidup itu. Saat kita membaca firman Tuhan dan mengetahui siapa kita di dalam Tuhan, maka kita bisa memiliki keyakinan yang teguh bahwa kita bisa mengubah nasib, mengubah kehidupan kita, sama seperti Yabes, dari penderitaan kepada sebuah kehidupan yang berkemenangan. Sama seperti Yusuf, seorang pemimpi yang masuk dalam sebuah kehidupan yang paling rendah, budak di penjara, pada akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Anda bisa mengubah kehidupan Anda ketika Anda tahu siapa Anda di dalam Tuhan. Apa yang Anda alami pada saat ini, hal-hal yang buruk, bukanlah sebuah hal yang selamanya dalam kehidupan Anda ketika Anda tahu siapa Anda di dalam Tuhan. Anda juga akan mengetahui bahwa Anda memiliki roh yang berkuasa dalam diri Anda, yang lebih berkuasa daripada roh-roh yang ada di sekeliling Anda. Sehingga kemanapun Anda berkeyakinan bahwa kekuatan kuasa itu adalah kekuatan kuasa yang melindungi diri Anda dimanapun Anda berada, di tempat manapun Anda berada, dalam keadaan apapun. Karena firman Tuhan mengatakan roh dalam diri kita lebih berkuasa dari roh yang ada di dunia ini. Anda pun bisa mengenal bahwa di dalam Tuhan tidak ada sebuah penghakiman yang kekal ketika Anda jatuh dalam dosa dan berbalik kepada Tuhan. Orang mungkin mencegah Anda untuk kembali hidup dalam sebuah pengharapan bahwa Anda bisa dipulihkan. Tetapi ketika tahu akan kebenaran firman Tuhan, Anda bisa maju dan mengatakan, Tuhan memulihkan saya, Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup saya, dan Tuhan bisa membuat kekacauan ini menjadi hal-hal yang baik untuk sebuah kehidupan yang berpengharapan dan berkemenangan. Semuanya kita ketahui lewat firman Tuhan. Pertama-tama firman Tuhan menjadi dasar, karena lewat firman Tuhan kita tahu bahwa kita adalah ahli waris kehidupan yang berkelimpahan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Bukan menyerah, kau kekuatan dan perlindungan.
Yang kedua, mengapa firman Tuhan menjadi dasar atau pilar dalam kehidupan orang percaya? Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kuasa bagi kita ketika keadaan hidup menjadi sulit. Bukankah kecenderungan Anda dan saya adalah menyerah ketika keadaan hidup menjadi sulit? Padahal kita tahu seringkali janji-janji Tuhan atau keadaan hidup yang lebih baik terjadi sesudah keadaan hidup yang sulit. Yesus sendiri mengatakan bahwa penderitaan adalah awal daripada sebuah kemuliaan. Bagaimana bertahan dalam penderitaan itu sampai kemuliaan itu menjadi bagian kita, itulah yang menjadi tantangan dalam kehidupan orang percaya. Saat ini ketika Anda mengatakan, saya ada dalam kesulitan, saya hendak menyerah, saya mau supaya saya tidak berharap lagi, karena pengharapan terkadang justru mengecewakan ketika tidak terpenuhi. Dalam keadaan inilah firman Tuhan menjadi kekuatan, intervensi atau campur tangan ilahi dalam hidup kita, secara khusus dalam diri kita. Ketika kita berdoa tanpa mengetahui arah doa itu, karena kita tidak tahu apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apakah permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan, apakah permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itu menjadi sebuah hal yang bisa mendorong kita menyerah lebih cepat, padahal mungkin kemenangan sudah ada di depan. Namun ada bedanya ketika kita berdoa dan kita tahu, ya, inilah yang Tuhan janjikan. Ya, inilah yang saya baca dalam firman Tuhan. Ya, inilah yang saya ketahui, janji Tuhan bagi saya. Ketika kita mengetahui hal itu, akan sangat berbeda pada saat kita berdoa. Kita akan tetap maju berdoa meskipun tantangan hidup masih tetap berat. Karena apa? Karena kita mengetahui sungguh janji Allah digenapi dalam hidup kita. Kita mengetahui bahwa kekuatan dan kuasa Allah lewat janjinya pasti ditepati dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya mengatakan ya dan amin, Anda pun mengatakan amin untuk firman Tuhan. Yakin bahwa firman Tuhan selalu digenapi, perkataan-perkataan Tuhan selalu digenapi, janji-janji Tuhan selalu digenapi. Bahkan dalam keadaan hidup yang sulit ketika kacau balau, kita tidak bisa menentukan dari mana kita mulai menyelesaikannya. Kekacauan, persoalan-persoalan ini. Firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan, bekerja untuk mendatangkan kebaikan, maka kita akan tenang. Iya, saat ini saya tidak bisa melihat rancangan Tuhan dalam hidup ini, tapi saya tahu meskipun tidak kelihatan, Allah tengah bekerja merancang kebaikan dalam hidup kita. Apa yang membuat perbedaan? Yang membuat perbedaan dalam hidup ini adalah karena Anda mengetahui janji Allah bagi Anda, sehingga Anda terus maju. Ketika orang lain sudah menyerah, Anda terus maju karena Anda tahu di dalam janji Allah ada hal-hal besar yang akan Allah tepati dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, adalah terang bagi jalan kita. Artinya apa? Firman Tuhan adalah penuntun, memimpin, menuntun hidup ini. Kehidupan ini membutuhkan pimpinan dan tuntunan. Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pimpinan dan tuntunan. Dan pimpinan serta tuntunan itu ada lewat firman Tuhan. Nah, begini, Anda dan saya tiap hari memilih, bukan? Hari ini pun Anda memilih untuk menyaksikan tayangan ini. Memilih menyaksikan tayangan ini berarti memilih untuk Anda kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan pilihan ini akan membawa Anda pada sebuah kekuatan yang baru. Selesai ini Anda pun akan memilih. Pilihan-pilihan Anda akan membawa pada sebuah keadaan hidup. Jadi ketika firman yang memimpin dan menuntun kita untuk memilih, maka kita akan diarahkan selaras dengan Tuhan. Dan ketika kita selaras dengan Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan ini adalah hal-hal yang diubahkan, dibentuk oleh Tuhan
lewat kebenaran-kebenarannya, lewat ajarannya dalam kehidupan kita, yang memimpin kita pada apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan maksudkan terjadi dalam hidup kita. Anda dan saya membutuhkan pemimpin dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Sebab terkadang begini, kita dibesarkan dalam nilai-nilai, tradisi-tradisi yang bisa saja bertentangan dengan kehendak Allah. Nilai-nilai dari kebudayaan, adat istiadat. Nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua yang mungkin terbatas dalam pemahaman mereka. Nilai-nilai yang menghambat sebuah pewahyuan yang baru dari Tuhan yang ingin memberkati kita. Itu menghambat kita, menghambat Anda untuk maju dan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, ada salah satu ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan berkuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng ini bisa saja kebiasaan yang menghancurkan hidup kita. Benteng-benteng ini bisa saja pemikiran-pemikiran yang negatif. Benteng-benteng ini bisa saja hal-hal tertentu dalam hidup yang berusaha dihidupkan oleh musuh dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat harapan-harapan baru atau keadaan-keadaan yang baik terjadi dalam hidup kita. Benteng-benteng itu terkadang begitu kuat, sehingga orang bisa saja frustasi dan putus asa. Tapi firman Tuhan berkuasa untuk merobohkan benteng-benteng dalam kehidupan Anda. Karena firman Tuhan adalah diri Tuhan sendiri. Orang terkadang bisa saja mengabaikan bahwa untuk sebuah kehidupan yang berkemenangan, Tuhan harus berurusan dengan benteng-benteng yang membelenggu pemikiran mereka. Karena benteng-benteng itu akan membentuk keyakinan Anda. Keyakinan Anda dibentuk dari benteng-benteng yang terdiri atau ada di dalam diri Anda. Ketika Anda meyakini sesuatu yang merupakan benteng kehidupan yang menghalangi Allah berkuasa, itu mesti diruntuhkan. Sebab keyakinan yang salah akan membawa Anda pada hal yang salah. Tapi keyakinan yang benar akan membawa Anda kepada kebenaran. Dan keyakinan yang benar di dalam Tuhan akan membawa Anda pada hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi Anda. Kehidupan yang berkemenangan. Dalam pelayanan saya seringkali melihat orang-orang yang ketika didoakan dan belum mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan. Tapi sesudah didoakan, sesudah firman Tuhan diberitakan dan kuasa Roh Kudus berkuasa, maka ada hal-hal yang baru yang terjadi dalam hidup mereka. Senyum mulai muncul. Kata-kata yang tadinya negatif menjadi kata-kata yang positif. Keadaan hati yang suram menjadi sebuah kegembiraan. Apa yang terjadi? Orang yang sama dalam waktu cuma beberapa menit menjadi orang yang berbeda. Apa yang terjadi? Itulah yang dikatakan bahwa firman Tuhan adalah Tuhan dan berkuasa untuk meruntuhkan benteng. Ketika iblis menimbulkan ketakutan dalam hati dan kita mengatakan janji Tuhan untuk melawan apa yang iblis hadirkan dalam hati kita, timbul pengharapan, timbul iman, timbul kekuatan baru yang membuat kita kembali berharap dan mengatakan apapun yang terjadi yang dilakukan engkau terhadap diriku, Tuhanku lebih berkuasa, Tuhanku lebih ajaib, Tuhanku lebih hebat. Karena firman, karena kita mengetahui firman, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Bagian daripada khotbah bersama dengan pendengar ministry ini mengajak kita untuk kembali membuka Alkitab kita. Mengajak kita kembali untuk ketika hadir dalam ibadah mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika firman Tuhan diberitakan. Mengajak kita untuk memberikan waktu bermutu, berkualitas, bukan waktu sisa, untuk mengenali kebenaran firman Tuhan. Semakin dalam kita mengenali kebenaran firman Tuhan, semakin kita kuat, semakin kita kaya secara rohani. Tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang bersih dan tenang serta damai. Dan dalam keadaan itu, berkat Tuhan pasti akan hadir mengalir dengan deras dalam kehidupan Anda. Kita mengakhiri acara Wajah Allah dalam 3 episode ini yang berbicara tentang pilar-pilar atau dasar-dasar kehidupan orang percaya. Kami percaya saudara-saudara telah diberkati oleh Tuhan, telah diberkati oleh Tuhan.
Kita akan berjumpa kembali bersama dengan Pria Misteri dalam acara Wajah Allah minggu depan. Tetap doakan kami percaya kehadiran kami selalu menjadi berkat bagi saudara-saudari. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom. Bersama Penyiar Ministry